perut. Saya yakin akan lebih hebat dari avatar kalau Anda bisa mengendalikan perutnya. Karena itu salah satu masalah utama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau lapar dia marah, kalau kenyang dia tolol. Iya enggak? Itu masalah kita. Lapar, marah-marah. Nabi Talib, seorang yang dikendalikan oleh perutnya, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Jadi seharusnya perut yang dikendalikan oleh kita. Nah, puasa mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan perut, bukan dikendalikan oleh perut kita. Ketika perut sudah lapar, maka seorang yang berpuasa tidak akan makan sampai waktunya makan yang dikehendaki oleh Tuhannya. Ketika haus telah datang, kalau belum waktunya berbuka, orang berpuasa tidak akan pernah minum. Karena dia diajarkan untuk mengendalikan perutnya. Karena orang yang dikendalikan oleh perutnya, maka dia akan melakukan apa saja demi memenuhi perutnya. Termasuk memenuhi perutnya dengan hal-hal yang haram atau hal-hal yang halal tapi didapat dari cara yang haram. Dia hidup untuk perutnya, bukan hidup untuk Tuhannya. Maka puasa mengajarkan kepada kita, hidup itu bukan untuk perut, tapi hidup itu untuk Tuhan. Kalau hidup sekedar hidup, kata Buya Hamka, monyet juga hidup. Kalau hidup sekedar buat makan, monyet juga makan, minum, hidup dia. Tapi hidup itu untuk Tuhan. Oleh karena itu kita diajarkan dengan puasa. Nah, itu sisi Habib saya. Saya kasih sisi industrinya. Sisi industrinya adalah pengendalian perut itu kan bukan hanya dengan upaya-upaya yang sifatnya spiritual, tapi juga upaya-upaya yang sifatnya fisik. Nah, disinilah tomat bermain. Masuk. Nggak, artinya begini, saya itu sering menemui orang-orang yang berpikiran bahwa cara mengendalikan nafsu ketika kita ingin menikah itu dengan berpuasa. Saat kita ingin menikah dan tidak mampu menikah, benar kata Nabi Muhammad itu begitu. Tapi ikhtiar-ikhtiar spiritual itu harus diikuti oleh ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya fisikal. Itu kenapa ketika Siti Hajar mendapati putra tercintanya Nabi Ismail berduaan di antara Bukit Sofa dan Marwah, kehausan, itu yang dilakukan bukan hanya ikhtiar spiritual dengan berdoa, tapi juga ikhtiar fisikal dengan apa? Lari-lari kecil. Karena doa tanpa usaha itu adalah kebodohan, dan usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Maka itu satu paket. Makanya lari-lari sambil berdoa. Dengan begitu dapat air Zam-Zam. Apakah dengan usaha tanpa doa bisa dapat air? Bisa, tapi bukan Zam-Zam, bukan air yang penuh keberkahan. Apakah tanpa usaha dengan doa bisa mendapatkan? Bisa mendapatkan keberkahan, tapi tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan dari usaha itu. Karena itu Islam mengajarkan usaha dan doa itu bergandengan. Nah, begitu juga usaha-usaha mengendalikan perut itu kadang gini, mengendalikan nafsu. Memang kata Nabi itu dengan puasa, tapi itu ikhtiar spiritual, ikhtiar fisiknya juga harus dilakukan dengan apa? Ya olahraga, mencari kegiatan positif, kuliah di UNJ atau apapun. Artinya apa? Ikhtiar fisik itu harus tetap. Karena kalau enggak, nanti agamanya akan tampak jelek di mata orang ataupun di mata kamu hanya karena kamu tidak lengkap melakukan ikhtiarnya. Karena apa? Saya sering ditanya, saya ini sudah waktunya nikah,
Tapi karena saya miskin, karena saya jomblo, akhirnya saya gak nikah-nikah. Saya sudah puasa, tapi tetap aja nafsu tidak bisa terkendali. Khususnya saat saya selesai dari puasa saya. Puasa kan gak sehari penuh ya. Puasa itu kan dari subuh sampai maghrib. Nah setelah maghrib itu mulai tuh pikiran aneh, aktifkan VPN, download widget. Itu setelah puasa. Artinya apa? Seharusnya puasa itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari nafsu. Makanya orang yang nggak mampu nikah tapi mau nikah, maka berpuasalah kata Nabi. Tapi itu ikhtiar spiritual, harus diikuti karena kita manusia biologis dengan ikhtiar yang sifatnya fisikal. Dengan apa? Ya dengan olahraga tadi, dengan belajar dan lain sebagainya. Karena kalau enggak nanti udah puasa tapi tetap nafsu dan tetap akhirnya hubungin orang di WeChat gitu atau apa, maka nanti yang jelek kan agamanya di mata orang lain. Dia puasa katanya terkendali dari nafsu, atau di pikiran kamu sendiri bahwa ternyata Rasul itu tidak benar-benar ada. Buktinya saya sudah berpuasa kok saya masih tidak bisa mengendalikan nafsu saya kepada lawan jenis ketika saya tidak mampu menikah. Nah begitu juga dalam segala hal. Usaha dan doa itu sebagai ikhtiar spiritual, atau ritual itu sebagai ikhtiar spiritual seperti puasa, dan usaha itu adalah ikhtiar fisikal yang harus digandengkan selalu. Begitu juga tentang pengendalian perut. Jadi memang ya para ulama itu sepakat, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu perkataan dari para ulama yang disepakati. Makanya ayatnya itu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu. Kenapa katanya diwajibkan? Karena menurut para mufassir, seandainya Tuhan nggak mewajibkan puasa, kita akan puasa. Kenapa disebutkan bahwa puasa ini dari dulu udah dilakukan oleh umat beragama lain? Karena walaupun Islam nggak nyuruh, pasti kita akan melakukan puasa itu. Bukan bagian dari ritual Islam, tapi ritual kita sebagai manusia. Karena memang puasa itu menyehatkan. Makanya walaupun nggak diwajibkan, kita berpuasa. Contohnya apa? Ini bukan klaim. Ini sesuatu yang logis. Contohnya, puasa sudah diwajibkan sejak 1400 tahun yang lalu oleh Islam dan ribuan tahun yang lalu oleh agama-agama lain. Dan sekarang baru tampak rasionalitasnya bahwa dia menyehatkan. Sehingga kemudian orang modern bikin yang namanya diet puasa, intermittent fasting. Itu apa? Diet puasa. Karena dia tahu puasa itu menyehatkan. Dibikinlah skema diet dengan berbagai skema-skemanya. Anda boleh percaya dengan skema-skema itu. Anda boleh percaya kepada skema dietnya kawan saya dari Komputer atau Adirai, silakan. Tapi Anda harus lebih percaya kepada skema dietnya yang diajarkan, instrukturnya itu langsung Allah. Karena datar fa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu sampai memuliakan orang lain melebihi kamu memuliakan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai itu Deddy Corbuzier di atas atau setara dengan Nabi Muhammad. Deddy Corbuzier jangankan sama Nabi Muhammad, sama cucunya Nabi Muhammad. Itu dia tidak setara. Makanya dia butuh saya setiap Ramadan. Makanya jangan, itu ayat Quran. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara melebihi Nabi Muhammad. Secara substansi artinya, kamu boleh ngefans kepada artis Korea, Kim Jong Un lah atau tidak ada masalah. Jika ada masalah kan Korea Utara. Anda silakan ngefans ke BTS, Blackpink, silakan. Anda ngefans ke Cristiano Ronaldo, Messi, silahkan. Anda ngefans ke
Arema, Persija. Masa ngefans ke MU tapi ya? Silakan, enggak silakan. Tapi jangan sampai Anda ngefans ke mereka melebihi atau sama dengan kefanan kamu kepada Nabi Muhammad dan Allah. Dan jangan sampai kefanan kamu kepada mereka menyalahi aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Intermittent fasting, silakan, tapi puasa itu menunjukkan bahwa puasa itu menyehatkan. Cuma faktanya ada orang yang berpuasa karena dia sudah startnya bukan sebagai orang yang sehat, baik karena genetik ataupun karena gaya hidup, maka ketika puasa dia sakit mahla atau sakit perut atau apapun. Kemudian jangan, saya tidak sakit karena ini puasa disuruh Allah. Apa yang sakit-sakit? Enggak ada. Itu fakta. Sehingga kemudian Anda harus melakukan ikhtiar fisik ketika puasa itu. Tapi, nah ini, dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan Anda itu bukan perumat, bukan rumah sakit, bukan dokter. Yang menyembuhkan Anda adalah Allah. Cuman medianya adalah semua itu. Artinya apa? Anda ke dokter itu dia mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah. Karena itu posisi keyakinan kepada Allah itu harus selalu lebih tinggi dari keyakinan kepada obat, dokter dan lain sebagainya. Sudah tanpa waswatakum Nabi. Kalau Anda, makanya puasa itu mengajarkan itu bahwa sakit harus diobati, tapi kamu harus yakin bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah. Karena itu penting juga secara fisik keyakinan itu. Keyakinan itu penting secara fisik. Saya kasih contoh betapa keyakinan itu membantu bagi kesehatan Anda. Ya kalau treatmentnya, kalau di Islam, ya udah Anda minum promat sambil baca bismillah. Treatmentnya begitu. Karena kenapa? Karena gini, keyakinan itu penting. Saya mau cerita sedikit aja soal keyakinan. Di kampung saya itu dari Bondowoso. Bondowoso itu Madura swasta. Jawa Timur tapi bahasa dan budayanya Madura. Ada satu dokter, cuma satu dokter, namanya Dokter Toto. Dokter Toto ini nyaris seperti dukun. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Karena memang nggak ada dokter lain, maka dia harus menyembuhkan semua penyakit. Dokter Toto ini juga semacam pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi pokoknya semua penyakit ke dia. Karena nggak ada dokter lain di zaman itu ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Nggak ada. Pokoknya sakit apapun Dokter Toto. Apapun penyakitnya Dokter Toto solusinya. Udah ke dokter. Karena Dokter Toto ini solusi bagi semua penyakit, orang kampung saya, termasuk saya pribadi, sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa Dokter Toto adalah memajikan. Bahwa Dokter Toto itu menyembuhkan semua masalah medis kita. Karena kenapa? Banyak nggak ada dokter lain sekampung ke dokter itu, sehingga kita yakin betul Dokter Toto ini. Dokter Toto. Dan akhirnya keyakinan itu membawa saya kepada satu kondisi. Kalau saya sakit, demam, datang ke Dokter Toto, baru di ruang tunggu udah sembuh. Bukan karena Dokter Toto hebat, tapi karena sugesti di pikiran saya, lantaran saya yakin kepada Dokter Toto. Sehingga akhirnya yang menyembuhkan bukan Dokter Toto, tapi diri saya sendiri melalui keyakinan kepada Allah. Dokter Toto akhirnya cuma formalitas, ngasih resep dan lain sebagainya. Jadi itulah posisinya, bahwa usaha dan doa itu satu kesatuan, sehingga kemudian Anda tidak merendahkan Islam dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Udah puasa tapi sakit perut, kemudian tetap enggak, saya nggak minum obat. Saya yakin kepada Allah. Iya, Anda yakin kepada Allah. Tapi kan yang pertama diperangi oleh Nabi Muhammad ketika diutus ke muka bumi ini adalah ketololan. Jahiliyah. Anda tahu makna jahiliyah? Jahil itu tolol. Maka kita harus mengetahui bahwa
Usaha dan doa itu satu kesatuan. Usaha spiritual dan fisikal itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apa yang Anda lakukan tidak terendahkan nilai-nilai agung yang kita yakini dari Islam itu sendiri. 20 menit karena seharusnya 15 menit. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan di talk show. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.